Halo Sobat Esi, pernah nggak sih kamu mikir kenapa orang bilang uang sekarang lebih berharga daripada uang nanti? Misal nih, aku kasih kamu uang 1 juta rupiah hari ini atau 1 juta rupiah 1 tahun lagi. Kamu pilih yang mana? Pasti yang hari ini kan? Tapi kenapa ya? Jawabannya ada di konsep yang disebut dengan time value of money atau dalam bahasa Indonesia adalah nilai waktu dari uang. Nah, dalam video ini kita bakal bahas dari nol. Santai, tapi dijamin kamu bakal ngerti banget kenapa uang hari ini lebih berharga daripada uang besok. Oke, bayangin gini, uang itu punya nilai yang berbeda tergantung dari waktu diterimanya uang tersebut. 1 juta hari ini nggak sama nilainya dengan 1 juta tahun depan. Kenapa? Karena uang ini bisa berkembang. Kalau kamu punya uang sekarang, kamu bisa tabung, invest, atau bikin usaha kecil. Maka uang itu bisa tumbuh atau bisa beranak nih. Lah, misal kamu punya uang 1 juta hari ini nih, terus kamu simpan di bank dengan bunga jumlahnya 5% per tahun. Setahun kemudian, uang kamu ini jadi 1.050.000 rupiah. Tapi kalau kamu baru dapat uang 1 juta tahun depan, otomatis kamu nggak dapat nih tambahan 50.000 itu. Nah, itulah kenapa uang hari ini jauh lebih berharga. Gampangnya gini nih, uang ini kayak benih tanaman. Kalau kamu tanamnya hari ini, tahun depan udah tumbuh tanamannya. Tapi kalau kamu baru tanam tahun depan, hasilnya belum tentu tahun depan bisa tumbuh langsung. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai waktu dari uang. Yang pertama ada inflasi. Harga barang makin tahun makin naik. Dulu tahun 1990 kita bisa beli sebungkus Indomie di harga 500 perak. Sekarang nih di tahun 2025 kamu bisa beli sebungkus Indomie di harga 3.500. Jadi inilah yang sangat mempengaruhi dari nilai waktu uang. Umpamanya nih, uang ini kayak es krim. Makin lama kamu pegang uang, makin meleleh nilainya. Yang kedua, ada faktor resiko dan ketidakpastian. Masa depan nggak pasti. Bisa ada krisis, bisa ada pandemi, atau hal-hal yang tidak terduga lainnya. Jadi, uang yang kamu punya sekarang pasti lebih nilainya daripada uang yang baru kamu dapat nantinya. Yang ketiga, kesempatan investasi. Kalau kamu punya uang sekarang, kamu bisa investasikan. Tapi, kalau kamu belum punya, kamu kehilangan kesempatan buat uang itu bertumbuh. Yang terakhir, ada kepuasan sekarang nih. Ngopi sekarang lebih nikmat kan daripada ngopi tahun depan? Bener gak? Sekarang kita belajar dikit ya mengenai dua konsep utama dari uang. Yang pertama ada future value, yang kedua ada present value. Pertama, future value. Future value ini adalah nilai masa depan. Rumusnya, FV sama dengan PV dikali 1 plus R pangkat N. Artinya, nilai masa depan sama dengan nilai sekarang dikali bunga selama berapa tahun. Contoh ya, kamu punya 1 juta rupiah, bunga 10% per tahun. Kamu diamin uang ini selama 3 tahun. Berarti FV sama dengan 1 juta dikali 1 plus 0,1 dipangkat 3. Hasilnya 1.331.000. Artinya
dalam 3 tahun uangmu sudah tumbuh jadi 1,3 juta. Sekarang kebalikannya, ada present value. Present value ini adalah nilai sekarang. Rumusnya PV sama dengan FV dibagi 1 plus R pangkat N. Contoh, kamu akan dapat 1 juta 3 tahun lagi dengan bunga 10%. Nilainya sekarang 751.000. Jadi 1 juta di masa depan setara dengan 751.000 hari ini. Nah, setelah belajar future value dan present value, sekarang gimana sih konsep ini dipakai di kehidupan nyata? Yang pertama dalam menabung dan investasi. Kalau kamu nabung di bank atau invest di reksadana, uang kamu tumbuh karena efek waktu. Yang kedua, pinjaman atau kredit. Bunga yang kamu bayar itu adalah kompensasi karena orang lain ngasih uang lebih dulu. Yang ketiga, promo diskon dan cicilan. Pernah lihat kan tulisan bayar sekarang lebih murah? Karena uang yang diterima toko hari ini nilainya lebih tinggi dibanding diterima toko di kemudian hari. Kemudian yang keempat adalah kita bisa aplikasikan dalam rencana keuangan pribadi. Kalau kamu ngerti konsep time value of money, kamu bisa ngerencanain hidup kamu dengan lebih cerdas. Kapan mulai nabung buat kuliah, kapan beli rumah, atau kapan kamu siap untuk pensiun muda. Jadi, kesimpulannya, uang itu bukan cuma soal jumlahnya, tapi juga soal waktunya. Kalau kamu paham nilai waktu dari uang, kamu bisa bikin keputusan finansial yang lebih bijak. Kamu jadi tahu kapan waktunya investasi, nggak gampang kejebak promo cicilan, dan bisa ngebangun masa depan yang lebih stabil. Mulailah investasi dari sekarang, walaupun nominalnya kecil, karena waktu adalah teman terbaik dari uangmu. Semakin cepat kamu mulai, semakin besar potensi uangmu untuk berkembang. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Kalau kamu jadi lebih paham soal uang, klik like dan subscribe biar kamu makin pintar finansial. Sampai ketemu di video-video berikutnya.